warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Qurratul Aini dengan NIM 2230103059 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan itu bagaimana administrasi surat menyurat. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi. Nah, administrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu administratio, yang berarti melayani atau membantu. Nah, adapun menurut Sondang P. Siagin mengemukakan bahwa administrasi adalah proses pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan. Jadi, administrasi juga mencakup pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dan fungsi administrasi. Adapun tujuan dari administrasi itu diantaranya ada 4. Yang pertama untuk efektivitas produksi, yang kedua untuk efisiensi, yang ketiga kemampuan beradaptasi, yang keempat itu kepuasan dalam bekerja. Adapun fungsi dari administrasi, yang pertama perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga kepegawaian, yang keempat pengarahan, yang kelima pengorganisasian, yang keenam penganggaran, yang ketujuh motivasi, yang kedelapan pengawasan, dan yang terakhir evaluasi atau evaluation. Selanjutnya kita lanjut kepada bagian administrasi surat menyurat. Nah, apa sih administrasi surat menyurat itu? Jadi, administrasi surat menyurat adalah kegiatan komunikasi tertulis antar pihak, yang mana bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi, yang kedua mendapatkan tanggapan, yang ketiga mempermudah penyampaian informasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dan jenis-jenis surat. Secara umum, karakteristik surat dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan isi dan tujuan, yang kedua berdasarkan bentuk dan cara pengiriman. Nah, kemudian adapun jenis-jenis surat, di antaranya ada surat pribadi, surat dinas, surat sosial, dan surat niaga. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk dan bagian-bagian surat. Nah, pada bentuk-bentuk surat itu ada 4 jenis bentuk surat. Yang pertama itu bentuk full block style, yang mana bentuk lurus penuh. Yang kedua block style, itu bentuk lurus. Yang ketiga semi block style, bentuk setengah lurus. Yang keempat indent style, yaitu bentuk lekuk. Pada bagian-bagian surat itu terdapat kop surat, yang mana kop surat itu merupakan identitas singkat tentang kantor, perusahaan, organisasi, dan lembaga ataupun lainnya. Nah, yang kedua ada tanggal, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada halaman surat, yang keenam ada isi surat, yang ketujuh ada tanda tangan, yang terakhir ada tembusan. Selanjutnya kita masuk pada bagian prosedur pembuatan surat keluar dan surat masuk. Nah, dalam surat keluar, yang pertama itu pembuatan konsep surat, yang kedua pengecekan dan koreksi, yang ketiga penandatangan, keempat pencatatan dan pengarsipan, yang kelima pengiriman. Nah, pada prosedur surat masuk, yang pertama itu penerimaan, yang kedua penyutiran, yang ketiga pencatatan, yang keempat pengerahan dan disposisi, yang kelima penyimpanan arsip. Yang terakhir kita masuk kepada bagian kearsipan. Arsip adalah dokumen yang disimpan untuk referensi masa depan, yang mana fungsi arsip itu sebagai bukti tertulis, sebagai penyimpanan informasi penting, dan sebagai referensi kebijakan organisasi. Nah, kemudian adapun dari jenis-jenis arsip, ada jenis arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip permanen. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa administrasi surat menyurat sangat penting dalam menjaga efektivitas komunikasi. Dalam pengelolaan surat yang baik akan meningkatkan efisiensi dan akuransi informasi. Dalam digitalisasi surat menyurat semakin mempermudah pengelolaan dokumen, dan organisasi harus memiliki sistem administrasi yang profesional dan terstruktur. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan surat resmi dari instansi pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan. Nah, pertama yang kita lakukan adalah men-setting marginnya, jenis font, ukuran huruf, dan spasi. Langkah pertama adalah menyusun kepala surat atau kop surat.
Di sini kita contohkan pada Pemerintahan Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas atau SMA Cendana. Kemudian menulis alamat lengkap, nomor telepon, dan email resmi dari sekolah. Selanjutnya kita buat garis dan menempelkan logo pada kop surat. Kemudian membuat tanggal pembuatan surat. Setelah itu, langsung kepada nomor, lampiran, dan perihal surat. Dalam perihal surat, di sini kita contohkan yaitu dalam rapat wali murid. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita tuliskan alamat dan tujuan surat. Misalnya itu kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10 di tempat. Diawali dengan salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, Kepala Sekolah SMA Cendana mengundang Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 10 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 27 April 2025 dengan waktu jam 9 sampai selesai. Kemudian bertempat di Aula SMA Cendana. Diharapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan kalimat penutup yang mana berisi ucapan terima kasih dan harapan kehadiran. Lalu kita akhiri dengan nama jabatan penanda tangan, yaitu Kepala SMA Cendana, serta nama terang dan NIP jika diperlukan. Nah, inilah contoh surat resmi, yaitu mengenai undangan rapat wali murid kelas 10 di SMA Cendana.